Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iwan Ginanjar, guru pengajar mata pelajaran biologi di SMA Negeri 1 Sumedang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan identifikasi permasalahan belajar siswa di kelas yang saya ampu. Permasalahan yang saya temukan untuk kali ini adalah mengenai rendahnya kemampuan literasi siswa dalam pelajaran biologi. Pentingnya literasi siswa dalam pelajaran biologi. Melansir dari Wikipedia, literasi itu adalah istilah umum yang merujuk pada seperangkat kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam pelajaran biologi, kemampuan literasi ini sangat dibutuhkan siswa. Terutama kemampuan membaca dan memahami sumber materi dan mengidentifikasi objek seperti gambar, tabel, grafik, sediaan, torso, dan lain-lain. Kita semua tahu bahwasanya biologi itu penuh dengan istilah-istilah asing, kemudian juga banyak harus mengidentifikasi gambar, preparat, sediaan, torso, dan lain sebagainya. Nah, dan juga yang paling penting adalah siswa harus banyak membaca sumber-sumber literatur seperti dalam buku, dalam modul, atau dari sumber-sumber yang lain di internet misalkan. Hal ini sangat dibutuhkan dalam pelajaran biologi. Apa permasalahan yang muncul? Yang saya rasakan di kelas-kelas yang saya ajar, kemampuan membaca siswa sebagai kunci memahami materi itu masih terhitung rendah. Apa indikatornya? Di antaranya adalah siswa itu tidak begitu merasa penting memiliki buku sumber atau modul. Jadi ketika ditanyakan kamu punya sumber buku apa, banyak siswa yang masih geleng-geleng. Padahal di perpustakaan banyak, ya, bisa beli juga mereka. Bahkan guru sudah membuat modul untuk dipelajari dan itu bisa diakses secara cuma-cuma. Begitupun siswa yang sudah memiliki buku atau modul, dia masih jarang ya membacanya, sehingga terlihat hanya dimiliki saja. Mereka jarang membacanya secara mandiri. Mereka baru membuka buku sumber atau modul atau bahan bacaan itu jika disuruh pada saat tersebut, pada saat itu. Atau dadakan nanti ketika akan ulangan saja. Ini hasil wawancara dengan beberapa siswa, mereka membaca itu ketika akan ulangan saja. Terkadang semalamnya, bahkan misalkan di pelajaran sebelumnya atau di pagi hari ketika akan ulangan di hari itu. Nah, ini kan sangat menyedihkan kondisi seperti ini. Kemudian dalam membacanya pun ternyata mereka masih banyak melakukan kesalahan elementer seperti dalam masalah menjeda bacaan kalimat, dalam pelafalan, dalam intonasi, ya, penggunaan tanda bacanya. Ini sangat menyedihkan karena level SMA masih ada siswa yang salah dalam melafalkan, ya. Kemudian masih salah dalam intonasi, salah dalam menjeda, di mana dia harus berhenti. Jadi ketika didengar tidak enak membacanya itu. Apalagi memahami makna yang ada pada kalimat yang mereka baca. Masih banyak yang tidak memahami apa yang mereka baca sendiri. Seperti itu. Ini masalah buat saya. Ini adalah kemampuan elementer, kemampuan dasar dalam literasi. Apa akar masalahnya? Diduga kuat bahwa yang menjadi akar masalahnya adalah kurangnya minat baca. Kurangnya minat membaca terutama terhadap literatur-literatur yang sifatnya ilmiah seperti buku-buku pelajaran, ya, modul-modul pelajaran itu kurang. Siswa sekarang itu hidup, ya, mereka hidup di zaman digital dengan kemudahan akses teknologi informasi komunikasi, ya. Mereka cenderung lebih menggunakan hal tersebut ke arah hiburan seperti games, sosmed, tontonan-tontonan hiburan, dan lain-lain. Dan itu dominan. Yang itu semuanya menyita banyak waktu mereka dan menyita perhatian mereka. Fokusnya menjadi ke sana. Otomatis, ya, ketika siswa sudah kecanduan dengan hal-hal tersebut, maka ketika mereka dihadapkan pada kewajibannya yaitu belajar melalui literasi-literasi ilmiah, maka akan muncul keengganan. Mereka akan merasa malas, berat, dan sulit
Karena hal tersebut sudah bertentangan dengan jiwa, dengan keinginan nafsu, dengan keinginan jiwa yang sudah kadung dengan dunia hiburannya. Maka mereka akan merasa tidak nyaman, bahkan muak ketika harus disuruh membaca buku-buku materi pelajaran. Ya, dan ini terjadi dominan anak-anak seperti itu. Ya, mereka sibuk dengan gadgetnya. Mereka sibuk dengan HP-nya. Dan itu dominannya bukan mengakses pelajaran. Tapi kebanyakannya, dan ini fakta, mereka mengakses itu game, sosmed, dan tontonan-tontonan hiburan. Ini adalah akar masalahnya. Solusinya bagaimana? Maka mau tidak mau kita sebagai guru harus memberikan motivasi kepada siswa akan pentingnya membaca. Apalagi dalam pelajaran biologi. Yang memang kaya akan perbendaharaan istilah ilmiah. Dulu ketika saya jadi siswa juga begitu. Biologi dikenal dengan harus banyak menghafal katanya. Harus banyak membaca. Karena penuh dengan istilah Latin katanya. Istilah-istilah ilmiah. Ya memang tidak dipungkiri biologi seperti itu. Kalau belajar biologi tidak mau membaca, tidak mau memperhatikan terhadap memperhatikan perbendaharaan kosakata ilmiah, ya, itu akan sulit. Nah, kemudian solusi yang berikutnya, membiasakan para siswa agar membaca materi sebelum belajar di kelas. Jadi di rumah, modul yang mereka miliki atau buku yang mereka miliki harus dibaca terlebih dahulu, dan bukti telah membacanya adalah dengan membuat mind map materi yang telah dibaca. Mereka memetakan pikirannya ya dengan bentuk skema-skema itu, mind map ya, yang untuk materi yang telah mereka baca. Kemudian mereka juga diminta untuk mempresentasikan. Ada presentasi kelas di depan teman-temannya ya. Yang hal ini membuat siswa mau tak mau harus membaca terlebih dahulu materi yang ia presentasikan. Ya, ini adalah salah satu teknik ya, solusi supaya menyelesaikan masalah tersebut ya, masalah literasi membaca. Bagaimana hasilnya dan bagaimana tindak lanjutnya? Nah, sebagian siswa sudah mulai berhasil meningkatkan kemampuan membacanya. Ya, bagi siswa yang termotivasi, mereka sudah mau membaca. Ya, lebih lama gitu durasi membacanya dan mau membuat mind map dengan baik. Mereka mulai membaca materi sebelum belajar dimulai. Namun masih banyak juga siswa yang malas melakukannya karena nggak enak. Lebih enak main game di rumah itu. Dan di sini peran orang tua juga kurang ya. Siswa dibiarkan begitu saja masuk kamar karena ya kalau anak saya diam di rumah di kamar itu, kalau zaman dulu ya, kalau diukurnya dengan zaman mereka, wah ini budak bager gitu. Anak baik gitu ya, tidak liar kemana-mana. Padahal di dunia maya mereka liar. Mungkin mereka main game, bahkan ada pengakuan salah satu orang tua mengatakan mereka main game. Anak-anak itu main game katanya dari jam 8 malam atau jam ba'da isya sampai dengan subuh. Dan itu dilakukan setiap hari, sehingga mereka malas untuk belajar. Ya masih banyak anak yang seperti itu. Nonton terus drama, anime, dan lain sebagainya. Ya. Kalau zaman-zaman kita dulu mungkin ada ya hiburan seperti itu, hanya itu sifatnya di akhir pekan atau hanya sekedar refreshing aja. Ya, bahasanya lah kita pinter dulu baru hiburan gitu. Belajar dulu baru hiburan. Kalau anak sekarang hiburan dulu mau pinter ya. Sulit kalau seperti itu. Maka ditemukan ya hasilnya masih banyak anak yang sulit mengikuti treatment yang sebelumnya, yaitu disuruh membaca sebelumnya, kemudian bikin mind map ya, kemudian presentasikan ya. Nah, untuk siswa yang masih malas begini mungkin harus ada treatment lanjutan, sepertinya mereka harus diberikan reward and punishment ya, harus berbuah nilai, hal yang mereka mengertikan nilai ya. Kalau misalkan ini dinilai, proses-proses ini dinilai dan nilainya serius, tidak hanya mengandalkan nilai di akhir saja, maka mudah-mudahan nanti ini bisa mengubah mindset mereka bahwa membaca itu adalah penting. Jadi harus dijadikan penilaian yang serius. Ini salah satu tindak lanjutnya.